Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat datang kembali di Wendy's Family Channel. Uye. Oke teman-teman, seperti kita lihat bersama, kami sekarang lagi biasa riding lagi, Ukur jalan. touring, ngikutin teman-teman Ronin Riders Indonesia chapter Bandung. Terus saya berdua ditemenin istri saya. Hai. Ya biasalah, berdua aja kita menikmati masa-masa senggang. Hari ini kita riding ke, biasalah kalau mungkin kalian lihat di video, rutenya udah pada hafal lah ya. Ini Rute langganan. rute langganan katanya istri saya, ke daerah Naringgul. Judulnya sebenarnya Manasin Motor, karena emang udah lama juga nggak touring, udah beberapa bulan. Terus kalau yang teman-teman dari Ronin Riders sih, mereka juga nanti di tempat istirahat mau diskusiin soal ulang tahun Ronin Riders Indonesia yang ketiga, yang rencananya mau di Bromo. Sayangnya kita nggak ikut ya Bu ya. Iya. Ya, kepengen sih ikut. Cuma ya Waktunya lah, waktunya nggak cukup. Kalau harus mepet pulang pergi gitu capek juga kayaknya, nggak terkejar. iya. Oke lah, kita berangkat tadi dari pom bensin Jayanti Bu ya namanya ya, yang nggak saya. Kalau nggak salah sih Jayanti ya. Oh Jayanti, daerah Soreang situlah. Ya nanti kita buka-buka lagi kalau salah. Jayanti, kita berangkat tadi sekitar jam 7 pagian lah, nggak terlalu pagi sih, karena Sedikit ngaret. ya cuma mau ngejar makan siang aja paling. Kalau nggak salah sih sesuai rencana di daerah apa, tempat makannya itu Joglo kalau nggak salah Bu ya. Iya, coba. Joglo. Oke teman-teman, kita ikuti aja perjalanan kita. Semoga lancar, aman. Amin. Kita santai aja di jalan lah, pelan-pelan. Ya maklum lah, kita kan pemula, kita junior. Newbie. Nggak mungkin kita bisa paksa-paksa kebut-kebutan ngejar si om-om itu. Jadi santai aja ya, sambil Nikmati ya pemandangan. lihat pemandangan kanan kiri, banyak pohon apa segala macam. Gitu ceritanya. Pagi ini memang belakangan ini cuaca Bandung dingin ya Bu ya. Dingin. Untungnya kita pakai jaket lumayan tebel. Kalau enggak, waduh, naik motor Terus kenceng. lumayan rame juga ini di jalan. Agak lumayan ya. Kalau tempo hari kan kita waktu ke sini berangkatnya lebih pagi, jam 5-an udah berangkat. Iya, di sholat subuh. Jadi masih sepi jalan. Sekarang udah jam 7-an lewat, rame nih. Udah rame aja tuh. Ini kita udah agak ketinggalan. Itu si Om Ferdi ya? Ferdi. Yang punya channel YouTube itu. Tapi nggak naik Ronin dia kayaknya. Nggak naik Ronin. Kemana Roninnya? Si merah itu. Oke, kita pelan-pelan kita susul ya, biar nggak terlalu jauh. Susul santai. Biar nggak terlalu jauh ketinggalannya. Agak sulit nyalip-nyalip ini karena dua arah rame. Ya mudah-mudahan aja sampai siang nggak terlalu panas lah, cuacanya kayak gini, enak dingin. Cuacanya mendukung. Ya semoga
buka aja nggak kunci. Kenceng banget suara motornya. Ibu ngomongnya agak kencengan dikit bu, nggak denger aku. Oke. Lumayan nih. Udah lama nggak jalan jauh, kok masih rasa gimana gitu ya? Kenapa? Agak-agak ya nggak ini lah. Ya karena jarang jalan sih, jadi ya seperti kayak baru mulai lagi. Mungkin seringnya kalau ke kantor kan juga sendirian, nah. Boncengan lagi kayak gimana gitu. Ayolah, nanti habis ini kita Ayo aja lah, kita nggak usah maksa kebut-kebutan lah. jalan santai kita Oh. mah. Jalan santai sambil menikmati pemandangan. Kalau capek berhenti gitu. Yo, gitulah. Ini orang-orang ini juga kan tuh santai mereka mah. Pasti mungkin tujuannya juga sama dengan kita. Tapi by the way kita udah ketinggalan jauh nih, udah nggak kelihatan lagi. Si Om Iya. Febri juga tadi kemana nih? Siapa tadi? Latifa. Iya Latifah itu udah dari pom bensin udah hilang, tahu kemana. ngiri juga sih. Pengen gitu bisa ngendarain sendiri. Seru nyobain, nggak mau sih bu. Ya, Wih, banyak yang sepedaan juga ya, lihat sini ya. Tuh, udah berapa orang kan yang kita lewatin naik sepeda? iya. Wih, naik Lumayan terus loh, padahal nanjak ini itu. treknya, capek lumayan. Gak sanggup lah. Udahlah kita mah touring aja lah. Touring tipis-tipis, touring tan santai. Iya. Ya bisa dilihat teman-teman ya, matahari juga belum terlalu tinggi, masih Cuacanya masih mendung-mendung gimana gitu. masih Mataharinya masih malu-malu. gelap-gelap sendu gitu lah. Mataharinya masih malu-malu. Masih malu-malu. Aduh. Nah, paling kalau capek pulang pijit gitu. Itu aja sih. Iyalah, lapar berhenti. Ngomong-ngomong, anu sudah lapar juga nih. Rame juga ya mobil, Rame kan? makanya susah. Kalau rame mobil agak susah nyalip. Nyalip juga susah. Ngeri ngeri nyenggol. Alah, Soalnya jalannya sempit kan, Heeh. 2 jalur, dua ini, Cuma satu. memang trek sini tuh enak dilewati tuh. Nanti udah masuk ke mana? Ke perkebunan teh itu. Perkebunan, ke situ Patenggang itu udah mulai, perkebunan tuh udah mulai jalannya agak gede, terus Nggak ya, rame. kanan kiri pemandangannya enak tuh, Iya, rame, nggak terlalu suasananya enak. rame. View-nya enak lihat lah gitu. Makanya rute sini tuh memang Rute favorit, rute favorit orang-orang yang Rute. touring. Kalau Sabtu Minggu wah pasti pagi rame. kita ke sini, lewat sini pasti banyak banget tuh rombongan motor. Bukan cuma orang Bandung ya kan? Ada yang satu merek, satu seri, ada yang beda-beda motor, tapi pasti rame lah. Ada yang individu, ada yang kelompok, rame-rame. Rame terus lewat sini mah, nggak pernah sepi weekend. Ayo San yang Mori belum aja pernah pada kesini dateng. kok. Hah? San Mori aja pada kesini. Iya, San Mori. Dulu kan
San Mori kan pada di Bandung, daerah Dago ke sana gitu. Sekarang rata-rata pada kemari. Mm-mm. Salib dulu lah sedikit biar nggak terlalu jauh ketinggalan deh. Sudah jauh banget nih kita. Mumpung kosong. Mereka udah di mana itu? Naik terus ini jalan. Iya, nanjak ya. Ya kalau masalah bensin, tahun ini jujur bener irit banget, irit pol lah. Jadi kita nggak khawatir. Dulu waktu ke Pangandaran juga ngisi full tank tuh sampai tujuan Pangandaran. Kita ngisi lagi sih, cuman Pulangnya itu, ngisi. cuman itu pun juga ngisi tuh nggak pas saat ngisi tuh tangki masih ada sekitar di atas seperempatnya lah, di bawah setengahnya dikit. Itu saking ngiritnya itu Ronin, jadi nggak khawatir lah. Yo, Aku lihat di YouTube-nya si Om Ferdi tuh pernah dihitung full to full gitu ya, bisa 47 km per liter, dan itu nggak jalan santai gitu, jalan kenceng, apalagi kalau nyantai aja. Aku salut sih sama orang yang sepedahan itu, Bu. Kuat banget gitu ya. kuat banget ya betisnya. Kalau udah biasa kayak gini. Ya udah ini sih mereka udah ngajak terus tuh. sudah rutin lah mereka mah. Aku udah nggak sanggup sekarang. Muntah kalau ke situ. Ya, dari sepedahan pindah ke motoran lah. Yang Iya. penting happy ya, Bu. Yuh. Udah mulai terang teman-teman. Gabut kita naik motor, suntuk naik motor, tuh capek berhenti. Iya, lapar makan. Iya. Udah mulai terang ini, udah mulai kabutnya udah mulai hilang. Iya. Ramai bener sepedahan nih. Harus hati-hati juga lah yang sepedahan lewat sini. Orang banyak ini mobil, motor. Yang ke Lembang juga banyak sih sebenarnya sepedahan, itu lebih nanjak lagi. Tapi kalau Itu ini lebih kan ekstrim. panjang, ini kan panjang aja terus. Lembang Lebih itu. capek juga sebenarnya ini. Melelahkan. Betul. Tuh rame. Nah, lebih pelan banget deh. Ayo susul Pak Wendy. Santai Bu Wendy. Kadang-kadang memang yang di belakang suka nggak sabaran, gemes. Cepet salip gitu. Salip. Lihat sikon. Matanya mata orang tua ini. Salah-salah itu bisa. Ini mobil depan tuh nggak sabar juga dia pengen nyalip tuh. Nyalip juga Iya. di akhirnya. Iya. Mobil aja nggak sabar, apalagi Iya. kita. Udah melesat milang kemana itu tadi? Yang duluan, bah, nggak kelihatan. Nanjak sih emang, jadi mobil-mobil truk itu pelan dia, nggak bisa kenceng. Kalau yang mobil tujuannya piknik, ya maunya emang buru-buru sih.
Ya kalau kita piknik ke sini bawa mobil kayaknya harus lebih subuh lagi tuh berangkat. Iya. Orang naik motor aja sudah segini ramenya. Dan saya kalau lebih subuh, pertanyaannya tempat pikniknya udah buka belum? Ya kita menikmati dulu pemandangan apa itu kebun teh gitu kan. Sembari foto-foto gitu di kebun teh. Agak kosong ini. Ayo. Tambah kecepatan. Saling. Ini sebenarnya masih masuk wilayah Soreang. Soreang. Mm-mm. Iya masih masuk Soreang. Soreang pinggiran ini, selatan. Sekarang kan jalur ke sana itu kan sudah mulus. Jadi apa namanya? Jadi destinasi Udah enak lah jalan. buat para riders. Udah enak sih jalannya. Kayak kayak gitu ya. Iya, kenapa tuh? Tuh inget tuh. Berhenti nggak Mau kita? nengok dulu? Kita berhenti dulu. Tata nyari tempat. Ada pagar, ada pagar. Dari tempat buat motor dulu lah. Sana tuh di depan tuh no. Ini teman-teman tadi kita lihat ada kayak Om Egi gitu kalau nggak salah. Paket tuh. Aku hafal motornya sih, motornya dicat ala-ala sengkaratan gitu. Di apa? Oke, Kita tengok kita nih. muter dulu lah, terbalik dulu ya. Kasihan Pak Ketua. Siapa tahu ada yang bisa dibantu. Kayaknya tadi ada trouble. Kita balik dulu. Iya benar. Iya benar. Benar ya? Heeh. Kenapa tuh motornya? Kita lihat dulu ya. Susah banget menyeberang, rame ya double. Tadi ngelihat berhenti ada apa? Mati. Ayo Bu. Oke teman-teman, karena si Om Peggy udah ditunggu sama si Om Ferdi, terus akhirnya mereka juga terpaksa manggil si Mang Dani ya dari TVS Abdurrahman Saleh
untuk langsung ngecek di lokasi apa trouble-nya, karena kayaknya mau dioprek sama mereka langsung agak susah, mungkin trouble-nya agak lumayan berat. Nah, makanya tadi si Om Egi bilang udah Om Edi kalau mau duluan aja gitu. Iya. Ya akhirnya kita mutusin lanjutkan perjalanan. Kita juga dapat informasi bahwa rombongan yang udah duluan mereka lanjut sampai ke rest area. Rest area. Dan mereka nanti akan nunggu di rest area. Jadi sekarang kita lanjut enjoy perjalanan, Bu. Ya. Kebetulan ini kita udah masuk ke tempat-tempat yang syahdu ini. View-nya udah mulai cakep, terus jalanan juga sepi. Sudah tidak rame ya. So ya mumpung kita tinggal berdua nih, ke belakang jauh, ke depan jauh, kita santai aja ya. Iyalah, sambil Enjoy perjalanan. menikmati pemandangan nih. Iya. Lumayan lah. Enjoy berdua aja. Matahari sudah mulai tinggi. Udah jam 8:30. Nggak terasa, tahu-tahu udah jam 8:30. Makanya sudah mulai tinggi mataharinya. Tapi enak ya, udah nggak ada kabut. Tuh lihat tuh, kebunnya udah mulai kelihatan, pohon-pohon udah jalannya mulus. Jalan mulus. Enjoy lah. Perut juga udah mulai keroncongan nih. Sabar. Ntar kita ketemu rest area. Oke. Oke. Tapi cakep ya pemandangannya ya kanan kiri ya. Ya itu kalau pelan-pelan jalan itu insya Allah mah bisa kiri kanan bisa inilah, bisa kelihatan gitu. Cakep Ya. sih, loh. Harus aku akui lah. Walaupun di sepanjang jalan juga masih banyak rumah kan di sini mah. Ya ini namanya orang usaha. Rame gitu loh. Tuh sudah mulai ada fotografer tuh. Belum bisa gaya belum siap. Tapi paling nanti gayanya gitu-gitu aja lah. Iya. Udahlah pakai kamera kita aja. Ntar kita cari spot deh Bu, mau nggak? Iya sok lah, kita Berhenti dulu. ngikut aja kita mah. Berhenti dulu, terus kita foto-foto. Cari view yang bagus. Seneng lihat hijau-hijaunya tuh. Berasa masuk ke hutan apa gitu ya. Tapi aspalnya mulus gitu. Memang cocok nih dipakai buat touring. Iya. Walaupun jalannya berliku-liku. Touring santai. Kalau nggak pelan-pelan lumayan ini. Nggak apa-apa kita jadi anak bawang. Selalu jadi anak bawang, nggak masalah. Yang penting nyampe dengan selamat. Nyampe dengan selamat apa nyampe dengan Sri Haryati? Nyampe dengan selamat apa sampai dengan Nyampe dengan Butami lah. Tadi naik terus kan, sekarang turun terus. Masih turun naik. Jalannya berkelok-kelok gitu. Tapi ini turun terus nanti naik lagi bang. Ini Iya. masih turun terus. Tuh lihat fotografer. Ini agak di atas nih. Kabutnya masih kelihatan tuh. Di sebelah situ, sebelah kanan tuh. Alhamdulillahnya cuaca cerah terus. Ya udah lama juga nggak hujan. Tidak khawatir.
Ya mudah-mudahan aja lah. Nanti kalau ganti pimpinan daerah gitu, entah ganti gubernur atau ganti bupati, terus nggak dirusak lagi sama hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau kayak gini kan bersih, enak ngelihatnya gitu loh. Walaupun ada istilahnya orang usaha, tapi lebih tertib gitu, nggak ngalangin jalannya bu, Oh iya. nggak ngerusak pemandangan lah. Iya. Kayak gini kan enak. Ya, pemandangan yang kayak gini kan yang dicari orang-orang yang mungkin punya kesibukan banyak untuk menghilangkan stres, Ya, refreshing, tadabur alam, healing, ya kan? tadabur alam. Cantik tuh kiri kanan. Ini lurus jalan. Sejauh mata memandang tuh kebun teh. Kebun teh Semua. di ujung sana gunung kelihatan, cakep Iya. banget. Ayolah teman-teman yang belum sempat jalan kemari, cobain deh ke sini. Seru. Ntar hasil rekamannya di share bu ke temen ibumu. Iya. Kalau ada yang suka, nge-like, subscribe. Mereka tuh pernah tak ajak, ayo kita touring bareng-bareng. Enggak, Ada. maksudku hasil rekaman kita ini nanti Hmm. di share juga linknya ke teman-teman ibu. Oh, boleh nanti tak share. Paling mereka mah berkomen, wih keren gitu. Buset dah motor. Ampun. Kayak budak kuping gua. Tarik mang katanya. Nanti tanjakan baru berasa. Tanjakan ekstrim. Ini kayak bapak di depan kita ini juga santai, dia tuh santai. Iya, dia sendirian tuh. Enjoy. Iyalah, begitu menikmati. Ya kalau buat ngelamun-ngelamun sendirian di jalan kayak gini enak. Iya, yang penting ngelamunnya jangan kelamaan. Tapi kalau ada temen ngobrol di jalan juga enak juga sebenarnya. Iya, ya. Tergantung suasana hati lah. Kita nggak berhenti ya foto-foto. Iya. Tuh bagus tuh Ntar dulu, padahal dari di tempat sini dulu. nih. Tuh banyak yang berhenti foto-foto. Di sini tadi diliatin orang. Jadi yang sepi aja. Lagian agak terbuka di sini. Ternyata Udah yang- naik terus tuh. Yang hijau beneran. Naik lagi. Kabut kan? Naik ke atas kabut. Kabut apa memang mataku agak muram? Kabut sih. Oh, itu sih. Heeh. Kabut. Wah, pengendara mah nggak boleh, matanya nggak boleh ya. Apa? Nggak boleh sampai buram gitu kaca helmnya. Bahaya. Enggak sih. Ini bening kok. Nah ini apa nih, backlight agak. Tuh pada berhenti di situ ngopi cantik, istirahat dulu tuh.
kita nggak tahu teman kita di mana di rest area aja. Sejauh kayaknya. Iya. Mungkin udah sampai kali ya mereka ya. Juga ya. Nggak ketahuan jaraknya tadi. Ya kalau Kita- sepelan ini mungkin kita sangat-sangat jauh tertinggal. Iya, kita nggak lihat tadi. Paling belakang siapa juga nggak tahu. Kita sudah paling belakang tadi terus berhenti kan. Heeh. Ya udahlah. Sekalian jalan santai udah. Nah, udah mulai rapat lagi pohon-pohonnya nih. Agak teduh. Tuh ada tempat berhenti lagi tuh. Pada ngopi. Kita terakhir berhentinya lah kalau ketemu mereka. Takutnya terlalu jauh. Saya mungkin ntar kalau foto-foto kita nyari spot yang bagus, baru kita foto-foto. Sekarang nanggung mau berhenti. Tadi udah berhenti lama soalnya. Tempat apa itu? Sama kayak makanya Rest area juga. lah. Heeh. Kiri kanan. Tapi terlalu terbuka gitu ya, nggak ada pohon-pohon ya. Harusnya didesain pohon-pohonnya biar teduh gitu loh. Nah kayak gini kan masih ada pohon-pohonnya teduh. Ah, kebun teh lagi. Ah, sini aja nih kayaknya Bu. Hah? Sini ya. Iya, yo 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 yo. Yo. Ada orang juga berhenti di sini. Foto-foto. Kita parkir dulu di sini. Oke. Cakep tuh tadi. Sebelah kanan. Bolehlah kita. Duh, bagus banget pemandangannya. Segar mata memandang. Dadah. Hah? Mau dong. Oke. Foto-foto udah selesai. Mari kita lanjut lagi. Mari kita lanjut. Kita lanjut sampai ke rest area. Karena nggak terlalu jauh lah tinggalannya.
keroncongan juga sih perut ya. Iyalah, waktunya sarapan Terisi pagi tadi. ini. Enak tuh ngopi sama gorengan, kayaknya udah terbayang-bayang. Yuk. Ayo Pak, jangan kencang sikit. Dulu Bu, belok-belok ini. Sabar, sabar. Yang mau makan boleh, kalau mau besok bapak-bapak. Oke teman-teman, makan sudah kenyang kita. Sekarang kita udah di jalan lagi. Terus gini, ada perubahan rencana ceritanya. Jadi yang tadinya memang kita nggak niat mau kemana-mana, habis dari tujuan akhir dari rumah makan Joglo tadi, resort sama rumah makan. Kita putuskan kenapa nggak langsung nginep aja di Garut gitu, ya Bu ya. Iyalah, kok nanggung. Kemarin kita emang udah planning sih mau ke Garut, pengen berendam air panas, tapi masih ragu mau ngajak anak-anak, mereka pada nggak mau. Akhirnya ya sekalian kita udah di Garut, kita cek di Google Map juga ternyata emang lebih deket ke Garut kota daripada harus balik ke Padalarang. Iya. Akhirnya kita putuskan kita lanjut perjalanan kita ke Garut. Nah, terus tadi si ibu udah nelpon anak-anak. Gimana Bu tadi? Nelpon Iya. anak-anak ngasih tahu? Iya, ngasih tahu mereka kalau kita Nggak jadi bakalan nginep gitu loh, nggak pulang, terus bakalan nginep ke Garut. Untungnya kita bawa ganti, walaupun cuma selembar. Sebenarnya nggak ada planning sama sekali buat nginep ya. Tapi Cuman ya udahlah. takutnya kalau hujan selalu prepare ya satu kaos lah gitu, untungnya Nah, di box itu. tapi kita tetap bawa baju ganti. Ya udahlah. Lanjut. Oke. Bismillah, lanjut Garut. Ini benar jalannya ke sini, Bang? Bentar Bu, jalannya ke sini, udah nggak ada jalan lain. Kita akan nginep di Kampung Sampiren. Kampung Sampiren ini salah satu tujuan di Garut, tujuan penginapan sekaligus wisata sih ya, yang pernah aku lihat di internet, yang kayaknya tempatnya enak gitu loh. Kita belum pernah ke sana, tapi kayaknya tempatnya enak ya. Penginapan di atas danau dengan vibes kampung gitu, kayak bangunan-bangunan dari bambu. Kalau di internet sih bagus gambarnya, makanya Iya. penasaran aku pengen ke sana. Instagramable gitu kayaknya tuan Bapak. Cuma karena kita juga belum pernah ke sana, terus rute yang kita lalui sekarang juga bukan rute biasa. Jadi ya kita bener-bener murni hanya mengandalkan Google Maps. Iya. Nekat aja lah udah, makanya Makanya tadi udah si nekat. ibu agak kurang yakin gitu nih, sampai nanya ini bener jalannya apa ya. Udah mau jalan kemana lagi, emang cuma satu ini aja jalannya, ikuti aja lah. Ya paling-paling kalau nyasar nyampe ke Jogja. Jauh banget Jogja. Aduh, ini udah jam 5 nih. Udah jam 5 sore. Oh tuh makanya kita lihat kan lampu jalan udah
mulai nyala ya, udah Ya mulai agak mudah-mudahan maghrib sudah nyampe lah. redup. Mudah-mudahan. Sebenarnya kalau aku lihat tadi, aku cek di Google Map ya, perjalanannya sekitar 1,5 jam sih. Ya mungkin lewat maghrib dikit lah baru kita nyampe. Tapi kan Google Map itu, kalau aku bisa lebih kenceng dikit mungkin bisa lebih cepet. Kalau aja nanti mudah-mudahan sebelum bener-bener gelap kita udah nyampe di tempat penginapan kita yang kita tuju nih, Kampung Sampiren. Sekarang ini sebetulnya ini sudah di daerah Garut, cuma ya karena kita nggak nemu petunjuk jalan, aku nggak tahu nih Garut itu sebelah mana ini ya. Yang jelas Garut pinggiran lah ini Bu ya, Iya kayaknya. Garut Selatan kayaknya ini. Nah, tadi kan kita udah Kita melewati tadi kan laut pesisir. tadi. Laut. Daerah pesisir. Kayak Joglo itu juga, rumah makan Joglo itu Iya, masuk juga. Garut. Kita tuh apa namanya? Mengitari pesisir Selatan, selatan, sisi selatan Jawa, Garut. Jawa Barat lah. Lumayan Iya. tadi. Gitu. Sudah mulai ada perkampungan. Ya, kalau mau dibilang nyasar tuh udah menuju jalan tuh. Garut bener. Sahdu banget suasananya. Lampu-lampu jalan mulai nyala, ya kan? Lampu-lampu motor, mobil mulai Iya. kelihatan. Ya udahlah, ambilin Google Map aja. Mana ini? Apa ini? Apa namanya buat taruh handphone tuh? Oh, Phone holdernya muter-muter lagi. kayaknya harus diganti itu. Enggak sih, tinggal dikencengin aja. Ya, ya nanti sampai di rumah kita kencengin. Kencengin lagi nih phone holdernya nih. Muter-muter HP-nya. Udah mulai terang belum motor. Udah mulai terang. Udah jam 5 lewat 17 menit. Yang penting mudah-mudahan sampai sasaran kita masih ke bagian sholat maghrib. Iya, amin. Kita masih belum tahu ini di Garutnya Garut mana. Rumah penduduk masih jarang. Dan sejujurnya kita nggak pernah lewat sini sama sekali. Ya. Iya, kita mah paling pulang ke Tasik lewat jalan mana itu? Lewat biasa, lewat jalan Nagreg apa segala macam. Iya. Tapi nanti mungkin kita pulang lewat situ sih Bu. Oke. Rutenya kan lebih pendek. Kalau ini kan agak Jalan melambung. kita kan biasa jalan provinsi ya. Ini jalan melambung. Tapi untungnya ya sepi sih. Nggak terlalu rame. Ya mungkin karena masih jauh dari kota kali ya. Iya. Yang penting jalannya mulus itu. Jalannya mulus. Ya untungnya perut udah kenyang. Ada lagi tenaga buat nyetir. Sebenarnya sih aku agak mikir juga tadi kalau kita balik lagi ngikuti rombongan jalur Naringgul tadi, membayangin jalan pulak keloknya itu loh. Oh iya. Tadi kan kita turun kan, berangkat. Nah, kalau balik itu nanjak gitu, bulak gitu. Tapi tidak melewati jalur yang Yang tadi kita berangkat. kata mereka sempat Yang tadi nggak ada lagi jalur lain Bu. Oh, Itu makanya aku agak mikir, aduh kalau balik harus lewat situ kayaknya agak ribet ya. Kenapa nggak lewat jalur kota gitu? Makanya ya udah, ketika aku milih jalur kota, kenapa nggak sekalian nginep aja gitu loh, iya. ya kan? Sekalian berendam. Nginep semalam ya, mumpung aku juga masih punya waktu, masih libur ngantor, jadi ya why not gitu. Kita benar-benar manfaatin waktu buat liburan lah, ya kan Beb? Yoi.
Si Bebek ini oke-oke aja. Ya kan menikmati perjalanan ini. Nanti tahu-tahu nyampe di mana? Di Masa laksana. Maunya dia itu mah. maunya sih ke melipir ke Tasik sedikit gitu. Mampir ke Baso Laksana. Tapi ya ntar lah kapan-kapan. Ya kan? Kalau nyupirnya gantian mah ayolah sampai Tasik. Ya hayu Nggak berani lah bawa motor ini. Udah lah, sampai Garut aja dulu. Nanti kapan-kapan kita ke Tasik ya. Riding, oke? Ayo berdua aja, nggak ada sama orang. Iyalah. Biar santai jalannya. Enjoy. Nah itu ada yang pakai jas hujan. Iya, hujan di mana? Hujan di mana itu? Kita kan nggak ngalamin hujan. Dia antisipasi mungkin. Hah? Antisipasi mungkin. Entah ya, atau mungkin karena nggak ada jaket lain kali. Nah bisa Jas jadi. hujan. Memang dingin sih. Heeh. Tadi pas di atas tadi juga, aduh, berasa gitu loh. Jaket jadi lembab. Wih, ada apa ini? Rest area apa ini? Masjid. Terus area kayak. Oh iya. Ramai di sini tapi ya. Ini jalan terhitungnya jalan alternatif ya. Iya, selatan. Ya nggak, bukan jalan provinsi yang jelas. Iya. Kayaknya. Soto itu. Ya kalau jalan provinsi kan masuk kayak yang Garut kota itu. Iya, Garut kota. iya. Termasuk yang mau ke arah mana? Ke Sukaregang kayak gitu. Dia mah yang diinget Sukaregang. Aku tahu lah, di Sukaregang itu ada tempat itu ya, produksi tas ya. Iya, produksi tas Tas kulit. kulit iya. Terbesar di Garut gitu. Itu boleh. Ya mungkin kapan-kapan bisa lah ke situ gitu. Oh, kok skip? Siapa tahu mau cari jaket kulit mungkin kan buat touring. Yes. Jaket kulit pasti ada. Aku Ya. wah, ibu ada satu. Ya nanti lah kalau ada rezeki. Tak pergi sendiri mungkin kalau nggak ditemani. Gayamu, bu. Oh, udah mulai rame. Tapi di sini terang ya. Tadi kok di sana gelap? Apa mungkin sudah apa tuh? Tadi masih banyak pohon, ini udah mulai mas. Sebelah kiri udah nggak kelihatan ada pohon. Udah ada Alfamart segala macam. Ya udah masuk kota kecamatan mereka. Pasar kayaknya. Asal. Apa ini? Ini lebih muatan. Udah hampir 5:30. Belum ada tanda-tanda ini. Udah sampai tujuan. Tapi makin rame lah. Nggak khawatir kalau kita gelap. Kanan kiri masih pohon-pohon. Gunung bingung juga nanti. Ini udah masuk kota. Udah rame. Ya. Kalau masuk kota agak terang ya. Mulai banyak lampu. Ini yang namanya syahdu, Bu.
Syah. Syahdu itu yang di bukit tadi lah. Nah ini coba suasana senja dengan lampu-lampu temaram itu Kayak juga mengingatkan syahdu. kita ke Jogja ya. Perjalanan waktu ke Jogja itu. Ya cuma ini kan naik motor, Iya. lihat lampu-lampu senja itu syahdu gitu. Kalau naik motor kan angin bisa menerpa gitu. Cie. Ya, dirutinkan aja lah kita touring. Hah? Dirutinkan touringnya. Ya tergantung waktu sih. Nanti ke mana? Bisa ke Jogja, Buset, jauh amat ke Jogja. bisa ke mungkin ke Lamongan mungkin. Lamongan seminggu lah. Ke Lamongan, Cutinya 2 terus minggu baru bisa. ke mana lagi? Bisa bablas mungkin nanti ke Bali, terus ke Mandalika. Gak usah mimpi dulu. Halunya kelebihan. Mulai padat lagi nih. Kayaknya mulai itu mereka tuh mungkin juga dari mana gitu ya. Ya, enggak sih kayaknya ini mah orang-orang lokal. Soalnya Mulai padat tuh gitu. Mulai rame lagi. Mulai padat. Gaskeun. pinggiran kota Garut. Ya. Hah? Ini pinggiran kota Garut. Iya. Ya kita kecamatan lah ini kayaknya. Kayak lihat tulisan leles tadi entah bener apa enggak. Iya. Lihat tulisan leles. Apa sih bacanya? Leles apa leles? Lulus so pakai U. Leles. Bensin masih aman ya. Pecel leles. Bensin Kayaknya cuma berkurang. berkurang 2 strip aja. Nggak pusing kita kalau soal bensin. Iritnya minta ampun. Iya. Ini bangunan apa ya? Kodim kah? Koramil. Itu depannya. Ih, pertigaan mana nih? Ayo kemana kita? Bulan Cisewu, Garut, Bandung. Garut ke kanan, kota Garut. Cek. Waduh, Google Map-nya kok nggak jelas ini. Mana kita ya? Tar. Ke depan jalan sana mengecil sih jalannya. Kalau kita ke kanan agak lebih lebar. Tapi ini Google Map masih lurus. Iya. Ntar dulu, ini kok ngaco ya Google Map-nya. Ke kanan dulu. Cobain lah dulu. Kayaknya jalannya agak lebih gede ke kanan. Ya, kita coba ke Jalannya kanan. gede aja. Feelingku sih ke sini sana. Feelingku ya. Ntar kita nyari tempat parkir sebentar. Mau ku riset lagi Google Map-nya. Langsung ke Kampung Sampiran. Ngaco nih Google Map-nya. Kita cari tempat berhenti. Nah, di sini kayak di sini. Kayak enak dah. Depan aja, depan. Maju dikit. Depan.
Mudah-mudahan Tuh di depan situ tuh. nggak disuruh balik lagi. Ah, Soklah di setting dulu. cek dulu Google Map-nya. Kita cek ulang. Aduh, bateraiku tinggal 20%. Di bawah 20%. Alhamdulillah, bener kok, bisa kok, bisa lurus. Lurus ya. Jam lagi katanya. Apa karena kita terlalu pelan ya? Iya. Kayaknya kita terlalu santai. Baiklah kalau begitu. Ya kita upayakan lah jam 6 lewat lah, sampai nggak sampai setengah 7 lah. Tergantung di jalan juga nih. Makin ramai lagi jalannya. Hmm. Rame ya. Heeh. Jelang maghrib. Emang udah mau masuk ya tempat apa rumah-rumah penduduk, udah masuk kota kecamatan kayaknya, makanya ramai. Semangat Bu, semangat. Nanti sampai hotel kita nginep Bu, kita tidur Bu sepuasnya Bu. Sekarang nikmati dulu perjalanan Bu. Aku Lumayan. juga. Lumayan mulai berasa nih. Apalagi aku Bu. Pinggang udah mulai panas ini. Kita ke Pangandaran aja waktu touring dulu nggak sampai sore gini, ya kan? Iya. Nyampe itu masih jam 3 apa jam 4-an gitulah. Ini udah jam berapa ini? 5.29 sampai setengah 6. Belum juga nyampe, buset ya. Ini berarti rute terjauh kita. Ya, tapi istirahatnya juga banyak. Iya sih. Ya itu Kalau terjauh santai. sih enggak, tapi istirahat kita banyak. Wih. Yang pulang ke Bandung udah nyampe kali ya? Yang pulang ke Bandung Kayaknya sih sudah. jam segini Kayaknya udah udah. nyampe lah kayaknya ya. Iya. Sepertinya sudah sampai mereka. Mungkin sudah Sekitar istirahat mereka. 4 jam kalau nggak salah dari Joglo itu kalau pulang ke Bandung. Ke rumah kita 4 jam itu pada larang. Kalau ke Bandung mungkin 3 jam 3 jam. setengahan lah. Iya.
Cuma kita katanya 3,5 jam, tapi kok nggak nyampe. Karena kita pelan mungkin. Heeh. Mungkin kok 3,5 jam tuh kecepatannya 70 kilo per jam mungkin. Sejadi. Tapi ya kalau 70 km per jam kenceng banget pakai motor lo. Yes. Supirnya udah lelah ini, udah gak sanggup ngebut. Abang lelah, Dek. Lampu berkelap-kelip. Indomaret sudah terang. Sudah 5:30 lewat. Belum ada tanda-tanda di Google Map nih. Udah maghrib ya kayaknya ya. Hah? Itu udah maghrib ya. Waktunya udah masuk maghrib. Belum denger sih aku. Belum denger adzan. Masih Setengah. 5:33. 15 menitan lagi lah. Maghrib. Ini kita udah melewati masjid juga kok, tapi enggak belum denger adzan. Ini jalan utama emang ya, kayak nggak ada banyak cabangnya, kayak nggak belah kota gitu. Nah ini udah agak lebar jalannya. Heeh. Tapi nggak ada apa namanya pembatas jalan tuh. Heeh. Berarti jalan ini Kurang termasuk baru mungkin. Marka jalannya belum dipasang, belum ada tuh yang bekas lama tuh putih. Berarti itu jalan yang tadi tuh mungkin jalan Perbaikan. diperbaiki. Heeh. Makin gelap saudara-saudara. Makin jelas kelihatan lampu itu. Makin gelap makin kepengen cepat sampai. Ngantuk ya Be? Iya, ngantuk, capek, Pinggang tapi panas. menyenangkan. Walaupun capek tapi menyenangkan loh. Alhamdulillah. Ini apa nih? Lapangan sebelah kiri. Kayak alun-alun ya.
mulai padat. Iya. Mulai padat. Iya, alun-alun kota. Bentar lagi nih, bentar lagi kalau di Google Map, bentar lagi kita mendekati sasaran. Bentar lagi nyampe. Kampung Sampiren. Kampung Sampiren. Kampung Sampiren. Kita disuruh belok sebelah mana sih belok kita? Belum kelihatan jalannya. Belum kelihatan belok di mana sih? Malam lewat. Udah lapar lagi nih. Hah? Udah lapar lagi. Tenang, tenang. Ntar kita cari makan. Ih, keluar lagi kota. Masih jauh ternyata beloknya. Ayo Salibang. Sini, berapa meter lagi sih? Tambah kecepatan lah, numpang turun biar cepat sampai. Wih, cakep. Apa itu sebelah kiri itu? Kantoran. Sabar sebentar ya Bu ya. Ntar lagi ya Bu ya. Tahan ngantuknya ya Bu ya. Siapa yang ngantuk? Siapa tahu ngantuk di belakang ya kan. Tahu-tahu merem. Ntar harus aku ikat lagi biar nggak jatuh. Di Google Map berapa ini lagi tuh? Bersih berapa menit lagi? Hah? Di Google Map berapa menit lagi? Tahu lah, nggak bisa jadiin patokan. Kita fokus ke jalan aja. Hah? Mulai menggelap. Iya. Ntar lagi maghrib paling. Udah 5.40. Iya. Sudah mulai lelah.
namanya Manurung. Tapi nanti kalau ke tempat pemandian air panas tuh pasti naik. Soalnya kan sumber air panas tuh di pegunungan. Ada juga yang bersepedahan tadi. Baru nyampe kali. Aku balik jam segini mah. Ngetes lampu kuning. Lihat gak? Ya, Di mobil putih itu. Tes aja bikin silau orang nggak ya? Kayaknya sih enggak sih. isi bikin silau orang itu lampu. Enggak sih, enggak terlalu tinggi kok kayaknya. Kalau itu mah buat yang berkabut ya. Matiin aja lah. Iya, bisa ganggu orang. Sudah mulai gak konsisten nyetirnya. Capek. Ayo semangat, sebentar lagi. Ternyata jauh juga ya. Perasaan 1 jam tuh dekat. Tadi tuh perasaan tuh tinggal 1 jam lagi nyampe ke kampung Sampiren. Tapi ternyata Iya. 1 jamnya itu lumayan lama. Emang belum masuk 1 jam sih. Udah belok kita ke jalan kecil. Ntar lagi lah. Udah diarahkan ke jalan kecil kita, ya kan? Iya. Kayaknya udah gak jauh. Udah keluar dari jalan utama. Mudah-mudahan gak jauh lagi. Biasanya sih kalau udah masuk ke jalan kecil gini, udah keluar dari jalan utama, udah mau Iya, kendaraan gede juga tapi masih dekat banyak nih. sasaran. Nah, ini dia jalan kecilnya, Bu. Banyak yang dagang. Rame sih.
Adan ya? Kayak denger adan aku. Iya, sudah waktunya azan kayaknya. Oh iya, alhamdulillah adan maghrib. Sudah adan. Makin padat jalannya mengecil. Udah nggak jauh lagi. Senja datang, sambut rembulan, iringi langkahku dari senyuman. Saat itu ku melihat seraut wajah sejenak aku terlena akan indahnya dia. Sebentar lagi ibu, sebentar lagi kita sampai. Ini kalau nggak macet mungkin lebih cepat sih kita nyampe ya. Ya jalannya kecil kurang terus rame. Jam 6 kurang seperempat, dan ntar lagi nyampe lah. Check in, buka sepatu apa segala macam, sholat dulu, istirahat, pesen makan ibu ya. Iya. Sampaikan salamku untuk dia yang ikutkan jiwa. Sampaikan salamku untuk dia. Alhamdulillah, depan tinggal belok nih bu, dikit lagi belok, jalan kecil kayaknya. Salawatan di masjid tuh. Depan tinggal belok, itu udah masuk ke hotel kayaknya. Resort. Kampung Sampiren. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di kamar kita. Nih teman-teman, kamar kita nih. Ups, yuk kita lihat tipis-tipis. Tuh kasurnya, nuansa-nuansa bambu, estetik, cocok nih untuk pasangan
pengantin baru nih. Serba tradisional. Lihat kamar mandinya coba. Itu ada bathtubnya. Tuh tempat mandinya. Khasnya kampung Sampiren. Ya lumayan, lega. Masih mulus. Rapi, bersih. Coba kita lihat keluar yuk. Nah, itu dia. Suasana di malam hari. Dengan cahaya yang remang-remang. Syahdu, kalau kata Pak Wendy. Mungkin besok kita explore lagi kalau pagi hari seperti apa. Ini ada congklak, ada kursi rotan untuk duduk-duduk. Di sini juga ada kursi rotan. Semuanya serba rotan. Selamat pagi semuanya. Bu Endi mau kemana Bu Endi? Sini juga bisa nih. Sini bisa, sini bisa. Kita sarapan dulu. Berdua sama ayang bebek. Let's go. Kita tadi malam nyampe, aku sih nggak sempet ngambil rekaman ya, tapi istriku ngambil sih, ngambil video. Karena aku belum cek hasilnya. Nah, karena nggak sempet ngecek, nggak sempet ngerekam maksudnya, pagi-pagi ini aku sempetin lihat dari pintu gerbang. Oh ya, soal sarapan tadi ya, aku mungkin komen dikit lah. Kita sebenarnya datang hari Minggu, ini sudah masuk ke hari Senin, tapi karena breakfastnya hitungannya hari Senin, jadi apa kata resepsionis itu a la carte. Ternyata a la carte. Ya, variasi makanannya sangat-sangat terbatas sih, gitu, dikit banget malah. Entah kalau weekend ya. Enaknya emang sepi, pengunjung gak banyak, jadi aku bisa explore sambil santai, nggak terlalu banyak hiruk pikuk manusia. Cuman ya itu, sarapannya jadi terbatas. Tapi kalau melihat view di sini enak sih emang. Vibes-nya tuh kayak berasa bener-bener di tengah alam gitu, di tengah alam, terus seger, ada kolam ikan,
Tuh ikannya rame. Suara gemericik air. Sebenarnya ada perahu yang disiapkan di setiap kamar yang kebetulan kamarnya di pinggir danau ya. Ini kayaknya sih danau buatan ya. Tadi malam pas kami check in itu kayaknya sih, cuma aku nggak nanya aja, kayaknya rate-nya beda bagi kamar yang di pinggir danau dengan kamar yang tidak di pinggir danau itu. Harganya beda. Kebetulan kita check-in di minggu malam ya, nyampe sekitar jam 6:15 lah. Kita dapat harga 900.000 untuk room single bed dengan ukuran king size ya, king size untuk berdua gitu. Ukuran kamar single, kasurnya king size, lokasi di pinggir danau, dapat 900 gitu. Tapi itu masih harga weekend karena minggu. Ini tadi ada yang sudah dilewati. Terus selain sarapan kita dapat fasilitas isi ulang air minum free gratis. Nah di sini nih, sini dispensernya. Jadi kalau mau ngisi ulang tinggal ke situ. Sekarang mari kita ke kamar yang kita tempati tadi malam. Masih resto, itu ada musola. Ya kalau mau sholat berjamaah mungkin dengan pengunjung lain di situ. Nah ini adalah kamar yang kita tempati tadi malam, 1003. Di luar bisa kita lihat ada apa istilah kerennya itu ya. Ya pokoknya kursi tamu lah gitu atau kursi buat nangkring gitu ya, buat nongkrong ngopi pagi-pagi atau malam kali. Nuansanya betul-betul dibuat alami, natural ya. Ada lantainya juga dari batu alam. Terus pohon-pohon di situ. Terus itu ada dinding batu bata yang terekspos supaya berkesan alami. Dan kita memang kamarnya sengaja pilih yang di pinggir danau. Nah, seperti ini kira-kira pemandangannya. Gitu. Oke, cukup kayaknya untuk di luar. Kita coba masuk. Tadi malam istri udah ngerekam sih, kita rekam ulang. Cuma langsung aja ke balkon ya, nggak usah ngerekam lagi kasur lah, kasurnya berantakan soalnya. Itu dia pemandangan dari balkon kamar kita. Tuh, di tiap kamar yang ada di pinggir danau itu disiapkan satu buah perahu yang boleh kita pakai bebas ya, nih tinggal mau apa enggak gitu. Cuma ada satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Kalau kita lihat di video yang lihat di HP saya, airnya tuh hijau gitu. Kesannya kayak kotor, keruh. Padahal sebetulnya kalau kita datang lihat langsung, airnya tuh bening sebenarnya. Airnya tuh bening. Nah itu perahunya ya, perahu yang bisa kita pakai
selama kita check in. Nah, itu air itu bening sampai ikan aja kelihatan dari atas gitu loh. Bahkan dasarnya juga kelihatan. Itu dia tetangga. Oke. Kita mampir ke Tirta Gangga, tapi kita nggak sempat rekaman. Guys, kok guys? Teman-teman maksudnya. Akhirnya tiba waktunya kita pulang ke Padalarang. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.